Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Indonesia PGRI jurusan BK. Kami mohon izin untuk meminta waktu dari Ibu karena kami bertujuan untuk mewawancarai Ibu perihal pelaksanaan tes psikolog atau psikotes di sekolah Ibu. Ya. Ya, silahkan. Ya Bu, mohon dijawab gitu. Iya, silahkan. Kedengeran nggak? Iya. Iya. Apa yang mau ditanyakan? Silahkan. Alia? Ya Ibu, sudah berapa lama menjadi guru BK? Saya sudah 2 tahun lebih menjadi guru BK di SMA Negeri 29 Kabupaten Tangerang. Apa alasan Ibu memilih menjadi guru BK? Karena seru. Karena apa ya? Seru aja sih dibandingkan guru mata pelajaran lain ya. Karena apa ya? Lebih dekat sama siswa gitu. Seru untuk walaupun kayaknya guru BK itu pusing ya. Banyak masalah gitu. Sebenarnya enggak sih, kayak kita belajar aja. Kayak belajar gimana sih caranya mengatasi masalah gitu. Sama aja kayak belajar. Dekat sama siswa. Bukan hanya siswa yang nakal-nakal aja, tapi siswa yang untuk ke perguruan tinggi gitu kan. Banyak membantu siswa gitu. Banyak tantangannya. Itu aja sih. Apa pendapat Ibu tentang bimbingan konseling ini ya, Bu? Menurut saya bimbingan konseling di sekolah itu penting ya, karena kalau misalkan nggak ada guru BK, siswa siapa yang nanganin gitu kan, karena belum tentu kalau guru mata pelajaran kan memahami ya tentang peserta didik gitu kan. Kalau misalkan kita kan guru BK pernah belajar gitu ya tentang psikologi anak, psikologi orang dewasa kan, pedagogi. Jadi lebih memahami lah gitu. Makanya penting sekali sih ada guru BK di sekolah untuk memahami siswa, karena banyaknya orang itu guru BK tuh galak. Padahal sebenarnya guru BK itu nggak boleh galak gitu. Di sekolah itu malah kita harusnya membimbing, mengayomi anak gitu. Bahkan kebanyakan guru BK yang galak itu bukan jurusan BK malah banyaknya. Mereka hanya menyambi jadi guru BK gitu. Makanya peran guru BK yang sesuai dengan jurusan itu sangat penting di sekolah. Gitu. Menurut Ibu, manfaat bagi siswa dengan adanya bimbingan konseling itu apa ya, Bu? Ya, yang tadi saya bilang manfaatnya itu sangat penting, karena kalau misalkan nggak ada guru BK, ya siapa yang menangani siswa yang bermasalah gitu kan. Kalau misalkan kesiswaan kan hanya menangani siswa yang keseluruhan gitu kan. Kalau misalkan guru BK kan yang menangani siswa yang bermasalah gitu. Kalau misalkan guru BK-nya yang benar-benar belum nggak bisa mengatasi masalah, baru ke siswaan. Tapi kalau BK itu kan penting gitu. Jadi manfaat di guru BK di sekolah itu sangat penting, bimbingan konseling. Karena kan tujuannya kan untuk membimbing ya, membimbing siswa untuk tujuannya. Gitu. Maaf Bu, selama Ibu mengampu menjadi guru BK di sekolah, tadi mana? Di sekolah negeri Tangerang ya Bu ya? Iya, di Ya. SMA 29. Itu Ibu melaksanakan tesnya itu seperti apa ya Bu? Boleh dijelaskan sedikit ke kami gitu Bu?
Iya. Jadi kalau kita ini ada tesnya itu tes psikotes. Jadi diadakannya itu setiap mau penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru nanti kita mengadakan tes psikotes untuk penjurusan. Nah, si penjurusan ini hasil itu mau ke IPA atau IPS kan, hasil dari psikotesnya itu. Jadi bukan hanya psikotes aja, nanti ada tes akademik. Nanti di situ ada apa soal-soalnya itu ada tentang matematika, IPA, IPS, seperti itu. Nah, tes psikotesnya ini juga soalnya sangat banyak ya, 100 lebih. Jadi siswanya itu harus benar-benar fit gitu, karena dari pagi sampai sore bisa mengerjakannya, nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi harus benar-benar fit siswanya. Kalau itu Bu, Tes. pas tes psikotes itu biasanya pas penerimaan PPDB gitu ya Bu ya? Iya, PPDB penerima siswa baru. Ya setiap bulan Juni kalau nggak salah ya, bulan Juni nanti ada Dan baru Bu siswa ya? iya, siswanya sudah diterima sama kita. Nah, untuk penjurusannya itu kira-kira siswa ini tepatnya di mana ya, IPA atau IPS, sesuai dengan rapot, ada tesnya dari hasil rapot, dari hasil psikotes, dari hasil tes akademik gitu. Tapi kalau misalnya si siswanya berminatnya di IPA, akan tetapi hasil psikotesnya menjurus ke IPS itu gimana ya, Bu? Nanti itu ada pertimbangan lagi dari hasil yang lainnya. Misalkan nggak semuanya nilainya IPS kan ya, IPA. Maksudnya rata-rata bahkan IPS rata-rata. Kayak kemarin saya nilainya itu rata-rata IPS. IPA itu bisa dihitung jari bahkan. Jadi ya ditanyakan lagi, kamu mau IPA atau IPS gitu. Sebelumnya saya udah nyebar angket dulu nih. Sebelumnya saya udah nyebar angket, kayak angketnya itu kayak berisi kira-kira kamu mau kuliah di mana, mau jurusannya apa, mau ngambil kuliahnya apa, cita-citanya apa. Nah, nanti kan di situ udah kelihatan kan. Kalau misalkan dia mau dokter, dia harus milihnya berarti IPA. Walaupun dia dapetnya IPS gitu kan. Kebanyakan anak sekarang itu yang udah kelas 12 itu salah langkah. Dia pengennya dokter, tapi dia salah milih pas kelas 1. Kenapa ngambilnya IPS? Gitu. Makanya dari kelas 1 itu udah ditetapin, walaupun dia misalkan minatnya pengen IPS, tapi dia cita-citanya pengen IPA. Nah, kita harus dikasih tahu lagi nih, kamu harusnya IPA, kalau misalkan IPS nggak bisa. Gitu. Kalau jenis tes psikologi yang digunakannya itu seperti apa ya, Bu? Tes yang dipakai itu ya tes psikotes yang itu. Jadi nanti ada banyak sih, biasanya dari lembaga, bukan dari kita. Kalau dari kita itu tes akademik. Kalau dari kita itu tes akademik. Jadi ada soal-soal kayak soal matematika, IPA dan IPS. Itu kalau misalkan dari lembaga itu biasanya tes psikotes. Kita udah kerjasama sama lembaga psikolog gitu. Nanti datang ke sekolah untuk mengetes siswanya. Nanti banyak, ada berapa ratus soal gitu. Jadi dalam waktu berapa menit mereka dikasih soal 50 misalkan harus mengisi gitu. Nanti ada soal menggambar juga kayak apa ya? Mungkin karakter ya, tentang karakter. Dia harus menggambar pohon pisang atau menggambar pohon apa, nanti ketebak tuh karakternya seperti apa gitu. Nanti hasilnya udah ketahuan tuh. Misalkan dia mengerjakan apa psikotesnya hari ini, nanti 3 hari kemudian baru jadi tuh hasilnya, baru kasih ke pihak sekolah hasil psikotesnya, sama dengan tes IQ kayak gitu. Nanti kelihatan nih IQ-nya ada berapa, misalkan IQ-nya misalkan 90, itu kan masuknya ke rata-rata misalkan, sampai ke dia jenius misalkan 200 atau 150 gitu. Seperti itu. Kalau untuk hambatan atau kendala yang Ibu alami gitu, seperti apa ya Bu gambarannya? Kalau hambatan sih nggak ada ya. Selama pandemi sih yang hambatan kemarin itu karena susah ya, karena kan online ya. Waktu dulu itu karena online, jadi bingungnya karena mereka kan di rumah masing-masing mengerjakannya. Takutnya ada yang lagi di perjalanan atau lagi ada yang sakit. Jadi mengerjakannya kan kalau di rumah kan nggak ketahuan ya. Jadi hasilnya takutnya nggak akurat gitu. Kendalanya kemarin kayak gitu sih. Kalau sekarang pas yang tahun ini alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa sih. Yang penting anaknya itu dari
paginya tuh udah sarapan karena kan mengerjakan tes psikotes ini lama ya, 5 jam, sekitar 5 jam. Jadi nggak berhenti-berhenti mereka untuk mengerjakan soal gitu, harus Bu, maaf. fit, harus iya. Eh, selama jadi guru BK nih, biasanya yang sering kasus yang terjadi itu apa? Maksudnya kayak mungkin masalah keluarga, apa mungkin masalah anak-anaknya itu kurang rajin belajar dan sebagainya, mungkin kayak gimana, Bu? Yang sering banget dialami siswa-siswa. Kalau yang sering banget itu apa ya? Kalau misalkan malas belajar itu banyak, bukan sering. Banyak. Kurangnya motivasi. Motivasi belajarnya itu kurang karena kebanyakan mereka ini lulusnya tahun corona. Kebanyakan corona kan pas SMP-nya itu. Jadi kebanyakan main HP. Pas udah masuk sekolah mereka kaget lagi baca buku, menghafal dan lain-lain. Makanya apalagi saya masih baru juga kan di sini, baru 2 tahun. Jadi pas saya masuk tuh udah zaman corona. Pas saya masuk udah apa-apa harus Zoom gitu kan. Saya sedangkan nggak tahu siswanya yang mana ini gitu. Seperti apa siswanya. Nah, kalau kayak gimana? Ketahuan itu pas sekarang ini yang udah mulai aktif. Ternyata anaknya begini, ada yang merokok, ada yang ya berantem sesama kelas karena kebanyakan bully gitu. Makanya edukasi bully itu penting banget di sekolah. Banyak kayak cuman kayak walaupun cetak-cetuk ngatain, tapi kan namanya hati ya, dendam, sakit hati, langsung aja ada yang nonjok langsung gitu. Banyak yang kayak gitu. Sadis. Iya. Kayak hidungnya mau copot tuh ada. Dulu. Ngeri ya, Bu ya. Iya. Kalau apa namanya, selama ini kan pandemi ya, pernah nggak sesekali Bu, maksudnya konseling mungkin ke rumah, apa konseling Visit. orang tuanya? Itu home visit itu dilihat dari absen. Misalkan kan absen daring kan ada ya. Absen daring misalkan, nah ada yang nggak pernah absen nih gitu. Berarti kan dia kenapa gitu. Jadi saya ke rumahnya home visit, entah dia emang sakit atau emang dia nggak punya kuota atau apa. Jadi biar lebih jelasnya kan saya home visit sama wali kelas. Dan guru BK pun home visit kan berdasarkan laporan dari wali kelas gitu. Kalau misalkan wali kelasnya tahu semuanya kan data-data absensinya, baru laporan, Bu, siswa A misalkan nggak pernah masuk nih, nggak pernah absen dan nggak pernah ngerjain tugas, kita home visit ke rumahnya, takutnya kenapa-napa gitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kendala saat pandemi itu apa ya, Bu? Kalau belajar? Kendala. Satu mungkin kalau siswa mah kuota ya. Kalau kuota itu mereka tuh kalau misalkan buat game nomor 1, tapi untuk belajar alasannya nggak ada. Buat Zoom aja kan kita bingung ya kalau misalkan ngasih tugas, kalau nggak langsung ngelihat anaknya susah kalau guru BK kan. Kalau misalkan guru mata pelajaran lain mungkin cuma ngasih tugas nanti kerjain ya, kumpulin. Tapi kalau BK kan nggak bisa. Harus tatap muka kayak gini, harus ngobrol gitu, say hello, kendalanya apa gitu. Jadi kendalanya kebanyakan, Bu, nggak ada HP-nya, Bu, nggak ada paketnya, Bu. Jadi bingung juga pas kemarin pandemi itu. Sedangkan ke sekolah nggak boleh kan. Sekolah negeri kan rada ketat gitu kan. Nggak boleh di sekolah. Jadi ya kendalanya itu kebanyakan nggak ada yang Zoom, paling ada yang 3 orang, 4 orang. Dalam satu kelas ada 30 orang, ada 3 biji doang ikut Zoom. Makanya, waduh pada kemana ini anak-anak. Ada yang kesiangan, banyak yang kayak gitu kan, bangunnya siang, karena di rumahnya kan orang tuanya semua pada kerja, jadi mereka nggak ada yang ngebangunin gitu. Kendalanya Emang gitu. tugasnya diberikan itu kayak gimana, Bu? Biasanya tugas yang diberikan sama guru ada yang melalui link gitu kan, mereka buka link, nanti mereka ngerjain. Kalau enggak nanti dikasih apa? Banyak kan Zoom, ada juga yang Zoom gitu, tatap muka. Karena kan kalau misalkan matematika dan fisika dan lain-lain kan harus menghitung ya. Jadi gurunya sambil ngajarin gitu. Kalau misalkan hanya dikasih video atau apa kan mereka nggak bisa ngerti kan ya, nggak bisa ngejelasin gitu. Jadi harus mau nggak mau harus Zoom gitu. Kalau guru BK, Bu? Maaf. Kalau misalkan guru BK yang saya bilang tadi harus
harus Zoom seperti ini. Karena kalau misalkan guru mata pelajaran lain kan bisa pakai link gitu kan, ngasih tugas nih tolong kerjain. Kalau BK kan nggak bisa, harus tatap muka. Nah itu kendalanya banyaknya yang nggak ikut Zoom itu. Alasannya ya itu nggak ada paket lah, HP-nya nggak ada lah Bu, rusak lah dan lain sebagainya. Ada yang bahkan nggak punya HP, itu banyak. Untungnya kita kemarin tuh sekolah memfasilitasi tablet. Jadi siswa yang nggak punya HP itu dikasih pinjem tablet dari sekolah. Tapi kuotanya nggak ada Bu, ya itu UDL. Masa udah dipinjemin tabletnya, kuotanya minta juga gitu. Banyaknya kalau di daerah kami itu kebanyakan ekonomi, jadi emang kuota sih yang nggak pada punya itu. Karena mayoritas keluarganya kalau di kami itu petani. Iya, banyaknya petani, jadi mayoritas itu ekonominya kurang. Jadi kayak HP pun ada yang nggak punya sampai sekarang. Bingung kan kalau misalkan dalam daring ini untuk absen aja gimana dia mau absennya kalau misalkan nggak punya HP kan ya. Gitu. Kalau BK ya kesulitannya itu karena kan kita harus tatap muka kan ya. Kalau yang tahun lalu saya nggak dikasih jam lah kan, nggak dikasih jam untuk tatap muka sama siswa. Jadi saya hanya taunya dari wali kelas kalau misalkan ada siswa yang bermasalah atau nggak pernah absen, nggak pernah mengerjakan tugas. Nah itu saya baru visit gitu. Ibu tadi kan, maaf Bu, mau bertanya. Tadi kan Iya. Ibu bilang tahun lalu nggak ada jam ya Bu? Iya. Nggak ada jam masuk kelas. Nah, menurut Ibu, apakah pelayan masuk kelas? Sebenarnya kurang efektif sih kalau misalkan nggak masuk kelas. Bahkan emang kebanyakan di sekolah negeri itu banyak yang guru nggak masuk kelas kan, hanya menangani salah. Kalau saya karena kepala sekolahnya itu BK, jadi dia mungkin lebih paham gitu kan. Lebih baik kayaknya guru BK masuk kelas dia walaupun hanya 1 jam, walaupun hanya mengobrol atau ngasih motivasi gitu. Kalau tahun lalu saya nggak masuk ke nggak masuk kelas, tapi saya ada konseling individu. Jadi saya satu-satu ngobrol, entah Zoom gitu, walaupun nggak dapat kelas, pengen tahu aja keadaannya kayak gimana, kendalanya belajarnya seperti apa. Takutnya Bu saya nggak ngerti nih Zoom karena kan matematika harus dijelasin, sedangkan mungkin gurunya juga males gitu kan kayak ngejelasin karena kan namanya pandemi kan, bingung juga cara menjelaskannya. Jadi ya banyaklah kendala-kendalanya anak-anak. Paling saya ada konseling individu. Karena kan konseling kelompok nggak mungkin kalau pas pandemi kan. Paling konseling individu kayak begini nih, by one ini aja saya telepon satu-satu gitu. Seperti itu sih. Baik Ibu, terima kasih. Terus jenis layanan apa aja yang sering Ibu berikan kepada siswa, Bu? Yang sering itu layanan konseling individu. Yang sering banget. Karena konseling kelompok itu untuk waktunya kurang karena BK kan hanya dikasih waktu cuma 30 menit ya. Itu sangat sedikit banget. Jadi saya lebih seringnya itu konseling kelompoknya kalau enggak sharing di kelas. Masalah apa sih yang lagi dihadapin sekarang? Misalkan kira-kira apa gitu. Tapi lebih intensnya mendingan kayak saya panggil nih ke ruangan satu-satu. Kira-kira kan dia punya masalah pribadinya apa gitu kan. Karena lebih enak aja kalau ngobrol langsung sama siswa. Saya panggil satu-satu. Kalau sekarang kan lebih enak kan ngomong langsung, ada yang sampai nangis lah apalah. Lebih enak lah dibandingkan tahun lalu yang Zoom kan konseling individunya. Gitu. Sama ini sih kasih materinya kayak ngasih PowerPoint gitu tentang bully, tentang psikologi remaja dan permasalahannya. Pokoknya ngebahas yang lagi sekarang-sekarang aja paling saya bahas gitu. Baik Ibu, terima kasih. Bu, di sekolah Ibu sekarang sekolahnya anak-anaknya itu kan kemarin kan daring ya. Ya. Nah, kalau sekarang itu tatap mukanya itu semua masuk atau di shift gitu, Bu? Sekarang udah full 100% masuk semua. Full ya, Bu ya? Ya.
Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Kalau boleh tahu Bu, di sekolah Ibu ada berapa guru BK ya? Kebetulan hanya saya doang. Saya Gunindra juga. Oh, iya. Harusnya sih 3 guru BK. Makanya BK itu untuk peluang kerjanya kayaknya banyak deh. Karena kan semakin banyak siswa, guru BK pun semakin butuh siswa itu 1 guru BK. Iya Bu. Iya. Ini rombel di tempat ibu sekolahnya itu ya belum cukup ya gitu Bu. Kenapa? Guru BK di tempat ibu kan cuma 1 nih, baru 1 Iya. ya. Apa mungkin di sekolah ibu rombelnya kurang atau gimana, atau udah cukup gitu? Kalau rombelnya itu karena kurang ininya, namanya, guru BK harusnya 3. Karena kan 150 siswa itu 1 guru BK, sedangkan di kita itu 400-an. 400 berapa gitu ya. Ya. Jadi harusnya 3 guru BK lah, minimal tuh 3 guru BK cukup lah. Karena kan setiap kelas ada guru BK-nya, kelas 1 siapa, guru BK-nya kelas 2 siapa, kelas 3 siapa. Setiap rombel itu ada yang megang harusnya. Sedangkan saya megang semua kelas gitu. Itu. Makanya jam masuk kelasnya pun hanya sedikit. Cuma 1 jam. Gitu. Karena kewalahan gitu Bu ya? Iya. Kewalahan sekali. Setiap hari ada aja masalah siswa itu, entah berjumlah, entah ya begitulah namanya. Sabar-sabar aja. Ibu izin bertanya lagi. Apakah ada kerjasama nih dari guru mata pelajaran dan guru BK mengenai pengidentifikasian siswa yang membutuhkan layanan bimbingan konseling di sekolah Ibu? Iya. Kita tuh lebihnya sama wali kelas sih. Iya, karena kan wali kelas itu kalau misalkan ada apa-apa kan pasti, Bu, misalkan tolong nanti bantuin home visit ya, misalkan orang masuk, oh iya. Karena kan biasanya tuh langkahnya itu wali kelas dulu untuk home visit gitu kan. Kalau misalkan wali kelasnya sudah dan sudah capek gitu kan, baru tahapnya ke guru BK. Kalau guru BK-nya juga sudah tidak bisa, baru ke kesiswaan gitu penanganannya. Dan kalau misalkan kerja sama guru mata pelajaran itu enggak sih, lebih ke siswa, lebih ke wali kelas, karena kan yang tahu keseluruhan kelasnya itu kan wali kelas ya. Kalau misalkan guru mata pelajaran itu paling cuman, Bu, si ini nih kayaknya kurang paham deh gitu. Berarti kan ya yang harus lebih ekstranya kan guru mata pelajarannya kan. Berarti kan ya anak lebih butuh perhatiannya gitu. Mungkin ada yang kurang pahamnya emang gurunya galak, jadi anaknya jadi malas belajar, atau jadi malas takut mengikuti pelajarannya, itu banyak sih. Paling lebih harus ekstra guru mata pelajarannya gitu. Sama ya paling kita panggil, kenapa misalkan gak mau mengikuti pelajaran ini, misalnya kata siswanya, karena gurunya galak, Bu. Galak kan pasti ada sebabnya gitu kan, gak mungkin tiba-tiba marah. Mungkin kamunya lah yang gimana gitu. Gitu sih. Tapi di sekolah Ibu guru BK-nya dari lulusan bimbingan dan konseling ya Bu? Iya, saya dari BK Unindra juga. Oh. Tahun 2017. Berarti saking kita ya. Iya, kita satu lagi. Boleh nih masuk situ nanti kalau lulus. Ya boleh. Masih membutuhkan guru BK di sini. Ya, baik Bu. Iya. Ada lagi nggak? Masih ada yang ditanyakan? Kan
guru BK itu terkenal dengan patroli sekolah atau polisi sekolah ya Bu. Bagaimana cara Ibu menanggapi hal tersebut? Patroli sekolah. Enggak sih, lebih tepatnya apa ya? Mungkin kebanyakan yang orang tahu seperti itu ya, tapi kalau saya menerapkannya di sekolah, marah pun saya kayaknya nggak pernah deh. Karena kalau misalkan saya marah, gimana anak mau curhat atau mau deket gitu. Jadi saya pertama itu mendekatkan anaknya dulu. Kira-kira kalau saya udah ngambil hati anak, ya berarti saya bakal gampang untuk masuk ke anaknya gitu. Tapi kalau misalkan dari awal saya image-nya itu langsung galak dan lain-lain, itu siswa pun bakal takut mau dekat sama saya juga gitu. Kalau misalkan tadi saya menjelaskannya, kalau misalkan saya itu nggak galak tapi tegas, karena kan semua itu pasti ada peraturannya kan. Kalau misalkan kalian salah ya saya juga ngasih hukuman gitu, tapi dengan cara ngomong yang baik-baik, karena siswa kalau dimarahin juga nggak bakal masuk, yang ada langsung masuk sini keluar sini gitu, nggak bakal bisa. Karena setiap salah juga kan pengennya kan dinasehati ya, kalau dimarahin tuh nggak bakal bisa. Kalau misalkan dia salah ya ada hukuman, ya kasih aja hukuman gitu, kasih sanksinya, seperti itu sih. Jadi ketika siswa bermasalah dikasih hukuman ya Bu, semacam sanksi gitu ya Bu ya? Iya, karena kan setiap sekolah kan udah ada sanksinya masing-masing ya. Misalkan ada poinnya berapa gitu. Biasanya yang membuat itu kan kesiswaan ya, membuat sanksi-sanksi. Kalau BK kan hanya menjalankan tugas sanksinya. Misalkan kalau yang udah berat, berarti kan dia udah dibikin SP gitu kan, surat pernyataan atau surat perjanjian di atas materai. Kalau misalkan dia udah benar-benar berat, kalau misalkan dia mengulanginya lagi, ya mau nggak mau harus mengundurkan diri gitu. Tapi kalau misalkan masih kayak ringan-ringan ya paling dikasih arahan aja, pemanggilan orang tua atau kasih arahan biar tidak terulang lagi. Karena kan setiap BK kan di sekolah pasti ada buku kasus kan ya, nanti kita tulis tuh kasusnya apa, cara menyelesaikannya itu seperti apa gitu. Itu sih biasanya. Terus bagaimana Bu ya? Kan ada asas itu ya Bu ya, asas-asas yang dalam bimbingan konseling, asas Iya. kerahasiaan sama keterbukaan. Itu gimana Bu kalau misalkan siswa yang bermasalah tidak mau terbuka dengan ibu-ibu, cara mengatasinya bagaimana Bu? Saya biasanya nggak langsung nanya ke masalah sih. Saya biasanya nanya ke keluarganya apa seperti apa. Karena kan anak nggak mungkin dia langsung ditanya, kamu kenapa? Kamu kok begini begitu? Enggak. Kita baik-baik aja dulu. Nanya kamu tinggal di mana, seperti apa tempat tinggalnya. Pokoknya nanya keseharian. Nah dari situ kan kita bisa menilai kan, oh mungkin dia begini karena begitu gitu kan. Karena keluarganya begini gitu. Kita tanya dulu keseharian kayak gimana, orang tuanya seperti apa, harmonis atau tidak. Berarti kan kita tanpa eh, mencari tahu pun mungkin kita udah tahu dari kisahnya dia kan. Nah nanti lama-lama juga dia bakal terbuka sendiri. Kalau misalkan kita udah nanya ke keluarga, baru tuh nyerempet dikit tuh masalahnya, nah baru dia terbuka, pasti terbuka. Kalau misalkan kitanya udah ngambil hati anak, ya pasti dia langsung terbuka. Makanya image guru BK itulah sangat penting. Kalau kitanya galak, anak pun gak bakal mau dekat. Siapa yang mau, nanti bu guru ini mah ember nih gitu kan. Image guru BK tuh emang harus tegas tapi baik lah seenggaknya gitu. Dan asas kerahasiaan pun ya karena kan kita di ruangan sendirian ya, jadi mereka pun bakal berani gitu ngomong, karena kan nggak ada guru lain kan yang cerita, kecuali kita ngomongnya di ruang guru, anak pun nggak bakal terbuka gitu. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah anak-anak kalau misalkan ngobrol sama saya terbuka semuanya tuh. Tapi pernah Bu, saya mendengar dari beberapa siswa beranggapan tentang guru BK bahwa guru BK itu bisa disebut guru paling galak. Nah itu gimana ya Bu ya? Iya. Misalnya guru BK itu galak ini itu, bahkan mereka pun takut sama guru BK Bu. Iya itu ya kebanyakan guru BK-nya itu bukan lulusan BK. Kebanyakan misalkan dia menyambi gitu kan, guru matematika karena di sekolah itu nggak ada guru BK,
Dan di sekolah saya pun tadinya itu guru ekonomi yang menjadi guru BK. Dan guru ekonominya pun menurut siswa tuh guru yang galak. Ya mungkin image-nya tadinya kan guru BK galak gitu. Karena tegas, galak, laki-laki lagi kan. Siapa juga cewek yang mau dekat untuk curhat gak bakal ada gitu kan. Kalau guru BK-nya cewek, mau cewek cowok pasti pada curhat gitu. Kalau misal karena kan seolah-olah kayak kakak sendiri atau ibu sendiri gitu kan. Bagaimana kita mengambil hatinya aja sih. Biasanya kalau image-nya galak, ya kamu lihat sendiri aja ibu galak atau enggak gitu kan. Cara pendekatannya sih nomor satu, cara pendekatan kita, image kita awalnya itu masuk ke sekolah itu harus image-nya apa. Kalau misalkan kita langsung datang langsung galak, langsung gimana ya, langsung dicap galak kan. Tapi misalkan kita datangnya dengan baik-baik, ramah ke siswa, dan siswa pun pasti bakal mengecapkan kita juga baik gitu. Iya, Bu. Ada lagi? Sepertinya cukup, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak Ade? Saya udah cukup, Bu. Ya, teman-teman. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan terima kasih telah bersedia menjadi narasumber kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami, dari perkataan atau perbuatan kita. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu dan dilindungi Allah SWT. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.